فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Betul kan? Ya, itu jelas. Jadi itu perintah untuk mempelajari, ya. Ailah yatafakkaruna biha wala yata'iru biha. Mereka tidak berpikir tentang peristiwa yang menimpa Fir'aun dan tidak pula mengambil pelajaran dengan peristiwa tersebut. Jadi dikaji Fir'aun boleh, tapi jangan dijadikan ibroh, diamalkan, ya jangan. Tapi dikaji untuk jadi perbandingan, paham ya? Fir'aun itu makanya diabadikan dari faktor yang sifatnya nggak boleh diamalkan. Dulu ya, nah itu. Kita ada di Quran kan? Ya. Bapak mau 2 kali gagal misalnya dapat orang itu, pengennya itu rumahnya di sana, gagal. Bapak ulang lagi di sana. Udah gagal pertama, Bapak ulang lagi di sana. Berarti Bapak udah dituruti gagal ke sana lagi gitu kan? Ya. Kan ada orang sekarang kekeh enggak? Kasih karet tetap itu juga. Pak, udah dikasih tahu enggak kan sama Allah? Ini sama juga nyontoh Firaun, Pak. Di ujung surat Yunus tadi 92 kan itu, Pak. Untuk mencegah umat Nabi Muhammad agar tidak berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Kalau Allah sudah melarangnya, pasti Allah mempersulitnya kan? Sepakat kan? Tapi itu kan mesti kita amalkan. Karena di sana ada apa, Pak? Ada ibrah. Panik dan rugi dan ke situ. Gagal ternyata. Nah, itu yang dosa. Itu tidak ada dosa. Kita harus terima kasih. Jadi kegagalan itu adalah ibrah. Ada hikmah dan petunjuk. Mungkin banyak ibrah, bukan kita bodoh. Karena Allah sayang. Artinya ada balance. Tahu balance? Nanti ke depannya kita menghadapi akan tahu. Paham nggak? Begitu skenario Allah mempercerdik kita dengan sejarah kejadian yang sudah berlalu. Duduk nggak tuh, Pak? Jadi sekarang pemahaman spiritualnya begini. Kalau bapak-bapak memerlukan kegagalan yang berulang, ya, kebanyakan apa, Pak? Trauma. Ada yang trauma, kalau ada nikah, baca tahu dan saya tidak nikah, kacau. Itu untuk dia, untuk kita belum tentu begitu kan? Ibrohnya berbeda-beda. Panik ya. Nah, gawat kan kalau kita sudah menjustifikasi, ada tidak bisa orang Gorontalo atau orang Manado, peperangannya macam itu. Orang Kota Gadang, peperangan nggak bisa. Berarti sudah menjustifikasi kepada rumput yang banyak. Setuju Pak? Ya, jangan-jangan kalau Bapak sering melakukan konsep secara begitu, nanti Bapak udah dapetin orang yang kayak agama, gimana? Cino, banyak kita. Perhatiin itu Pak. Jadi ibrohnya itu mengkaji sejarah. Itu harus menjelaskan kenapa kita harus mengkaji sejarah, berunut ke belakang gitu. Di Yunus sudah dijelaskan tadi. Jadi sungguh yang dikehendaki dari menuturkan kisah-kisah ini adalah tercapainya pelajaran berharga yang disebut husnul al-i'tibar. Husnul al-i'tibar, tercapainya pemahaman yang berulang, kegagalan, kejelekan, kebaikan, itu terkait dengan kehidupan kita ke depan. Itu namanya husnul al-i'tibar.
gitu ya. Jadi berkaitan dengan orang yang dapat mengambil pelajaran ibrah dari suatu kisah sejarah sebagaimana yang disebutkan Al-Quran. Al-Quran menyebutnya orang yang pandai membaca sejarah, yang tidak membaca sejarah. Al-Quran menyebutnya ulil absyar. Ulil absyar. Jadi ulil absyar itu bukan ngaji 2 tambah 2 4. Bukan begitu. Cara membuat kincir angin, enggak begitu. Ya, itu ilmu baru. Ilmu yang selalu berubah. Ya, itu tidak membuat kita cerdik. Yang membuat cerdik kita bisa mengambil ibrah dari kejadian yang sudah berlalu. Duduk ya. Jadi sekarang kan orang kaji sejarah itu boleh dihitung sama tangan, Pak. Apalagi muda-muda ini. Ngajinya ke depan aja, Pak. Ya. Ya. Betul kan? Jadi kalau ibarat baris jalan, kita berusaha gimana jalan mundur. No, Bapak lari itu mundur. Lari mundur. Karena hakikat kalau Bapak ke depan, ujungnya nanti balik lagi ke titik awal. Percaya nggak, Pak? Bapak ke depan tuh. Beratus tahun Bapak balik lagi ke titik situ. Itu konsep yang disebut Tao. Hukum nol. Bingung Pak ya? Enggak ya? Ke depan itu akan balik ke titik awal. Ya. Jadi di sini nggak perlu dikaji dulu itu. Nanti juga nggak paham kenapa kita mesti ngaji sejarah. Jadi Al-Quran menyebutnya orang yang pandai mengambil kisah yang sudah berlalu disebut ulil absyar. Sekarang pertanyaannya, apa sih makna ulil absyar? Maknanya ialah yawi al-ukul al-salimah al-qabilah li al-itibar, yaitu orang yang mempunyai akal. Bapak punya akal kan? Akal yang sehat, yang bisa menerima pelajaran. Itu arti ulil absyar. Ya. Tanya, Bapak beda-beda sukunya kan? Nah, bisa ngambil pelajaran nggak dari suku misalnya Caniago? Untuk iktibar kita ke depan. Caniago itu gimana? Nah, tuh. Kaji adat dulu, makan siri dulu. Repot. Bapak pasti punya suku. Nah, runut dari nasab kita kan. Kedepannya nasab bapak-bapak mesti gimana kan, mesti dipelajari di kerajaan. Karena orang dulu itu begini, satu runut alirannya, kalau sukunya ini kemari larinya. Itu kena dengan kita dalam kehidupan. Karena kita ada yang begitu. Kalau kita tidak mengikuti beliau yang lama dengan konsep yang berbeda, beda ya tentunya ya. Maka bapak-bapak boleh dikata orang yang tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, ya, bapak-bapak tidak mendapatkan hidayah. Ya kan? Tidak dapat petunjuk. Ingat, syukur itu bukan kaitannya duit. Petunjuk. Lebih cenderung kepada apa? Petunjuk. Bapak mau dikasih duit langsung habis, atau dikasih petunjuk yang berguna untuk berketerusan? Jawab. Pilih uang, pilih hidayah. Nah, hidayah. Nah. Jadi kalau tanya Bapak pilih banyak atau pilih cukup? Cerdik ya, pilih cukup. Kalau pilih banyak bisa habis. Kalau pilih cukup, kapan saja kita di cukup. Duduk Pak. Nah, Bapak-bapak pilih cantik, kalau pilih lengkap. Alhamdulillah cantik bisa habis. Kalau lengkap itu ada terus, tapi fungsinya kurang. Kalau cantik habis. Duduk ya. Paham ya? Lengkap. Ada hidung, belobang, tapi hidungnya kalau nggak belobang kacau nih. Nah gitu dah bahasanya ya. Nah, kalau mancung, pesek itu selera. Maka doa kepada Allah harus kita pahami konsepnya. Ya. Alhamdulillah, udah ngerti lah. Bubar pulang, udah ngerti ya, bayar.
Jadi kalau doa itu jangan berdoa apa kehendak bawah perut. Tuh, bapak-bapak kan punya penilaian cantik itu dari nafsu. Betul. Ya Allah kasih saya yang seperti orang Palestina lah, itu mancung putih, gitar Spanyol Pak, jangan kasih gitar ini Pak, gitar jangan gitar Asia lah, gitar Spanyol gitu kan. Ini kacaunya doa ini. Diktelan ya. Jadi bahasanya bahasa iman lah. Gimana sih supaya jadi itibar yang sifatnya tidak aneh gitu. Jadi begitulah husul al-tibar. Jadilah orang yang ulil absar. Pertanyaan Quran menyebut orang yang mengkaji sejarah adalah orang yang pindah mempraktekkan, mendapat hikmah, arti kata mendapat pelajaran dari mengkaji sejarah seperti orang Minang, maka disebut ulil absar. Artinya adalah jawi al-ukul al-salimah al-qabilah li al-itibar. Orang yang mempunyai akal yang sehat. Ukul akli. Akal sehat ya. Menerima suatu pelajaran ya. Bisa akan menerima suatu pelajaran. Supaya kalau kita memahami sejarah, contohnya gini, bapak-bapak mempelajari sejarah peradaban Mesir. Peradaban Mesir begitu tinggi Pak, ya, karena udah ratusan tahun ngelihat dari peninggalannya secara materi, piramid umpamanya, ya, Sputnik di Gajah umpamanya, kuil-kuil, tempat peribadahan. Di sana ada konsep irigasi serta mumifikasi. Mumi. Ini jangan stop langsung menjustifikasi negatif. Bukan. Itu syahid. Kalau mumifikasi orang ratusan tahun ke belakang sudah bisa mengawetkan, Pak. Berguna nggak untuk sekarang? Betul kan? Jangan diawetin kita mati, itu hukumnya beda. Pengawetan makanan, betul kan? Kan banyak faktornya. Ya, sudah itu seperti piramid. Maksudnya apa? Bangunan-bangunan yang kokoh, keseimbangan, balancing, ya, bukan di dalam banyak harta karun. Itu pola pikir kapitalis kan? Oh, ini kalau bangunan begini bentuknya kalau ketemu, ini isinya emas. Nah, itu bukan ulil absyar, ulil nafsu. Gitu. Nah, orang-orang sekarang kan pikirannya gitu Pak. Makanya gampang dibodohin dengan catching. Kalau udah S-nya naik, bawa-bawa beli. Ya, S-nya Pak. S sekian, berubah. Padahal isinya cuma merubah yang kecil aja Pak. Dikulas dikit kan? Aneh. Sangat aneh nggak Pak? Aneh. Gengsi dong kalau nggak ngikutin idola sekarang. Ya udah ikutin aja. Belanja untuk gaya, ya nggak akan cukup Pak. Berarti Bapak belanja apa kulit? Ya, nggak cukup. Berubah gaya, berubah model, Bapak beli. Bukan begitu. Itu jadi gini, ini kita perlu pahami. Seperti memahami sejarah, juga mengajarkan kepada kita agar mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, tadi sudah dibahas, berupa kemajuan yang telah dicapai dan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa kita saat ini ke depan. Kemudian dalam pengelolaan air, irigasi, arsitektur, peradaban Mesir kuno penting dijadikan pelajaran berharga bagi kita. Kita akan tahu ternyata pelajaran itu urgensi air semuanya bagi kehidupan ritual keagamaan sangat mampu untuk kita. Sebagaimana dalam ajaran Islam pembahasan terkait air untuk bersuci tahara ditempatkan di bagian awal dalam kitab-kitab fikih. Kenapa ditaruh fikih? Tahara itu di depan, ternyata sangat penting perkara air. Penting ditegaskan dalam Islam air menjadi milik publik ya. Jadi terlarang Pak
air itu milik publik. Itu kalau kita paham sejarah. Jadi bapak-bapak menjual air, nah, dosa. Bapak-bapak kalau sudah membeli air, berarti itu bapak-bapak sama juga menjual dari apa yang sudah tidak boleh dijual. Itu sejarah. Ya. Itu sejarah. Ya. Nah, hati-hati Pak, bapak-bapak sedekah dengan air kacau ini. Karena berarti bapak sedekahnya ke sedekah tempatnya Pak. Ya, tempatnya kayak gelas. Ya, bapak-bapak banyak beli catering. Ya, air itu milik publik Pak ya. Selain air apa Pak? Energi. Bapak-bapak jangan jual api, dosa. Api bisa dijual, lambat laun api dijual Pak. Contohnya korek. Nah, kan? Nah, dulu nggak ada orang jual api, ya. Nah. Betul kan? Nah. Padang rumput. Itu kan dikelola untuk kemakmuran dan milik publik untuk kita sebagai umat dari Allah begitu. Karena itu Nabi bersabda, Sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, manusia bersama-sama mempunyai hak memanfaatkan 3 macam kekayaan alam. Haknya sama. Makanya besok jangan bisnis air Pak. Ya. Kalau pasantren bisnis air gila itu, nggak ngerti fikih, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti atorik, dikemas aja Pak. Ya. Nanti dikasih label air jikir, naik harganya. Islam larang. Duduk Pak. Jelas itu Islam larang. Karena itu milik publik. Ada 3 hadis nih ya. Sandaran dalilnya mana? Dari Nabi, riwayat Ahmad, Abu Daud. Manusia bersama-sama mempunyai hak memanfaatkan 3 macam kekayaan alam: air, ladang rumput, tanaman, api, dan energi, kecuali hak perawatan. Tahu nggak hak perawatan? Kalau tanaman ada hak perawatan Pak. Dia yang menanam. Nah, bapak-bapak ke hutan milik negara, bapak ngambil durian, ya boleh bawa makan. Karena hak bersama. Ya. Tapi kalau di ladang orang, hak orang menanamnya yang bermasalah. Paham ya? Jadi ada 3. Itu hadis sahih ya. Jadi hati-hati, bapak ambil dari tanah, ya sendiri, bapak kemas, pahami fikihnya Pak. Yang dijual kemasannya. Airnya tidak boleh dihitung jual. Kalau bapak menjikirkan air itu ibadah untuk menolong orang. Kalau orang mengasih sesuatu menjadi sedekah. Tuh, ada hak anak yatim. Maka menjadi berkah air doa tadi. Setuju Pak? Ya, hati-hati Pak. Jadi hak kita juga ada di situ. Tapi hak untuk perut aja dan gerak bibir Pak. Keluar tenaga, habis energi kira-kira 4 butir air, 4 butir nasi lah itu bayarannya. Ya, Bapak ya. Paham kan nih kayak gini? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Kalau sudah di konsepnya besar itu udah hukum kapitalis. Ya, banyak kejadian kayak gitu kan? Banyak ya. Nanti ada disebut keseimbangan alam, balancingnya Allah marah loh. Ya, bisa marah loh. Bergerak progresif, menatap masa depan, mempelajari masa lalu, menjadikan kita berpikir dan bergerak untuk kehidupan yang lebih maju, itu disebut progresif. Keadaan peradaban masa kini dan masa depan seharusnya lebih maju dari peradaban masa lalu. Seharusnya. Tapi kalau Anda merenungkan justru bikin blow on peradaban sekarang. Ya, catchingnya aja seperti maju. Bukan sebaliknya menjadi mundur. Ya masa mobilnya maju ke depan tapi jalannya mundur Pak. Ngelihat spion terus sih. Kira-kira gitu. Sebenarnya udah benar itu. Era informasi, media digital, media sosial, medsos saat ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan kan? Bahasanya gitu kan? Nah, kemajuan Pak. Bukan untuk menyebarkan
hoak, maka itu mobilnya mundur. Nah itu tadi yang awal sebut. Ya. Kalau Bapak menyebarkan hoak, Bapak sama dengan larinya mau mundur. Berita palsu, kebohongan, fitnah. Coba Bapak kalau banyak gaya selfie di sana, nanti ada rangsangan. Ada rangsangan untuk Bapak diseimbangkan. Ya, oleh apa? Oleh alam. Lihat, ada fitnah. Ada yang kabar berbeda. Hati-hati Bapak yang menggunakan medsos. Ya. Hati-hati. Itu kaitannya sangat kuat dengan alam berdakwah. Ya, kan energi sana yang menyampaikan ya. Hati-hati Pak. Jangan kotori. Ya. Alam itu perlu natural. Baru natural. Berapa energi kita kotori dengan hoak di atas dunia ini? Ya. Maka bapak-bapak akan jumut. Tahu jumut? Jumut itu stagnan di kamar aja. Jumut itu diam, maju enggak, mundur enggak. Itu menyimbangannya. Timbullah kemunduran suatu umat, bangsa, negara, betul kan? Nah, makanya ada saatnya kita bukan begitu menghadapi dunia yang disebut saing. Duduk. Kalau yang sifatnya jelek, kita jangan disebarkan. Alam respon. Coba Bapak ngomong gini. Aku jelek, aku jelek, aku jelek 3 kali, nanti mantulnya itu jelek, jelek, jelek. Aku baik, maka mantulnya 3 kali baik, baik, baik kan. Sampai baiknya sih baik, 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 baik. Buruk, 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 buruk. Nah, Bapak perbandingan yang negatif lempar dengan yang positif lempar. Maka yang mantul itu kebanyakan lebih banyak volumenya gaung itu kepada yang positif daripada yang negatif. Bingung ngaji mah, aduh, resonansi. Ngaji mundurnya gitu. Jadi ada stagnanasi atau kejumutan berpikir, betul kan? Kalau kita apa Pak? Kalau kita melempar sesuatu yang sifatnya negatif akibat pemahaman yang tekstualitis dan lebih menggunakan teks-teks fikih klasik, ya, juga berbahaya daripada menekankan substansi atau makasid. Ya. Substansinya, ajaran Islam itu sendiri begitu sebetulnya ke depan. Ini sudah diingatkan oleh ulama-lama kita, Imam Al-Farabi, ya, yang hidup pada 1285 Masehi, cukup lama. Akan terjadi seperti ini. Senantiasa terpaku stagnan pada teks pendapat ulama terdahulu adalah suatu kesesatan dalam agama dan tidak pengertian terhadap maksud yang diinginkan para ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu terpaku dengan bahasa tekstual. Dulu kalau kita wudhu harus di sungai. Bapak kalau berwudhu terpaksa cari sungai. Nanti tepi sungai penuh Pak rumah. Kan nggak begitu maksudnya. Ya, betul kan? Nah, kira-kira paham lah ya. Begitulah pemahaman ulama dulu. Jangan terlalu klasik itu pemahamannya. Di sini perlu mengkaji sejarah. Bapak-bapak kata Tambo Minang. Asalnya dari Gunung Merapi. Waktu itu Gunung Merapi sedang mencari nenek moyang itu ke Gunung Merapi lah. Gunung Merapi itu kecil Tambo sadadam karo iti, panjang nggak apa-apa. Terus ini ya. Jadi disitulah kita harus mempelajari sejarah dalam bahasa dulu, diimplementasikan dengan bahasa modern itu mesti gimana? Kalau nggak ada petunjuk jadi kacau nanti Pak. Padahal kondisi kehidupan saat ini sudah mengalami perubahan drastis. Sistem kenegaraan tidak sebagaimana sistem kenegaraan yang dirumuskan dalam fikih klasik. Dulu kerajaan yang membuat kategorisasi negara menjadi daulah Islamiyah, negara Islam, semuanya daulah kufar. Semua kita harus menjadi daulah Islamiyah.
tidak bisa tidak katanya, karena itu yang terbaik. Nah, maka semua yang ada negara sekarang ada daulah kufar katanya. Kita tidak boleh berhubungan, Bapak nggak boleh berhubungan dengan orang Inggris, Belanda, nggak boleh. Bapak nggak boleh naik pesawatnya. Pesawatan buatan dia semua. Naik mobilnya. Pola berpikir sekarang pakai gitu. Sudah ada kan? Salafi boleh, tapi salafi modern. Tempatkan pada tempatnya. Itu gunanya ngaji sejarah. Di mana terdapat klasifikasi kelompok kafir harbi, kafir jimi, kafir mustaman, kafir mu'ahad. Mulai ada sekarang. Artinya dia tidak ulil absyar. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Merasa ulil absyar begitu. Nah, selesai tema. Nah. Ya, kaca ya. Ngopi dulu Pak.